Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Bapak yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, karyawan dosen yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini Allah berikan kenikmatan, iman, sehat. Salam salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ditanya sama Pak Yani pagi ini tadi itu, boleh enggak kalau ngaji itu bersandar? Maka jawaban saya makruh. Ya, karena ini ngaji tentang adab. Jadi ternyata surat Al-Mujadalah yang terkait tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum itu diawali dengan ayat tentang adab gitu. Ya. Jadi wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum gitu. Ya. Jadi kalau kamu itu dalam kondisi duduk, kemudian ada kawanmu itu mau masuk, ya, maka berdirilah. Berarti kondisi majelis era itu rapat. Maka kalau ada yang mau datang, itu harus berdiri dulu supaya longgar. Nah, kemudian baru duduk lagi sehingga cukup. Ya. Wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Jadi ternyata Ibnu Sirin memahami ayat ini kemudian memunculkan satu qaul, satu perkataan, al-adab qoblal ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Karena ternyata barakatul ilm, keberkahan ilmu itu ma'al adab. Jadi keberkahan ilmu itu karena adab. Nah, ini menarik untuk menjadi satu pemahaman. Maka dulu majelisnya Nabi, Bapak Ibu, majelisnya Nabi itu ketika Nabi ngaji, itu semuanya pengen yang paling dekat dengan Nabi. Karena proses transmisi ilmunya lebih dekat. Dan bahkan di dalam cerita dari riwayat Bukhari itu, tidak salah, andaikan ada daun yang jatuh, itu nggak sampai jatuh ke tanah, daun-daunan itu. Karena pundaknya sahabat itu dempet-dempetan gitu, saking rapetnya. Dan dari situ menunjukkan ada semangat yang begitu luar biasa. Nah, ini cuma pertanyaannya Pak Yani ini, Bapak. Ya, maka ada cerita, Pak. Ada cerita di dalam Al-Quran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kalau dalam bab kebaikan itu harus ada musyaroah.
Musaraah itu gercep. Musaraah itu kelihatan agresif dalam hal kebaikan. Dalam kebaikan begitu. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran kan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Segeralah kamu infakkan sebelum datang mati. Berarti ada namanya musaraah, ada sesuatu yang bersegera dalam hal kebaikan. Mungkin Bapak Ibu emang ngaji itu mencari ampunan Allah, Ustaz. Bapak Ibu, ampunan Allah itu ada yang diberikan oleh Allah melalui istighfar, melalui permohonan ampun, dan ada yang melalui amaliyah. Jadi majelis kayak begini Bapak Ibu, walaupun kita itu nggak istighfar, ini adalah jalan maghfirah. Makanya kenapa kalau menuntut ilmu itu harus ditunjukkan semangat kita. Makanya sahabat itu ya, makanya Nabi pernah ngendika, siapa yang mau dapat warisanku? Wah, semua sahabat itu datang, Pak. Semua sahabat itu datang. Ditunggu-tunggu Nabi mau bagi warisan apa, ya kan? Ternyata nggak ada. Yang nanya, mana warisan Nabi? Sampai semuanya itu ribut gitu. Mana warisan-warisan Nabi gitu. Kemudian terdengarlah oleh Nabi. Apa kata Nabi? Innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin yuwarithul ilm, tapi mewariskan ilmu. Makanya terus muncul al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah ini Bapak Ibu, makanya ngaji itu luar biasa. Ngaji itu luar biasa. Jadi kita ngaji kayak begini itu semua makhluk di langit dan di bumi itu memohonkan ampun kita, Pak. Bukan kita yang mohon ampun. Ya hatal hut fil bahr, sampai ikan di dasar lautan itu memohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Kepada mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pagi saya ngaji, Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan begini, anna mushtaqun bi umalillah. Aku tuh rindu banget dengan pegawai-pegawainya Allah. Ada yang minta pegawainya Allah itu. Manhum? Siapa mereka? Merekalah yang menyampaikan hujjatullah. Merekalah yang menyampaikan hujah-hujah Allah, dan mereka tidak mati kecuali hujah Allah itu sudah disampaikan. Nah ini Bapak dosen. Bapak dosen ini adalah hujjatullah, umalullah, pegawai-pegawainya Allah. Ini nilai profetiknya di sini nih. Jadi kita ini kerja di UM ini, kita belajar bukan hanya sebagai umal UM, umalnya UM itu pegawainya UM, tapi kita sebagai umalullah, sebagai pegawai-pegawainya Allah yang di UM ini kita menyampaikan hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, lah saya ngajar fisika emang hujahnya Allah apa? Nah di situ sampaikan fisika itu adalah sebagai ilmu yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat semesta. Nah, jadi di situ. Jadi kalau mohon maaf seperti kawan-kawan yang di fisika itu adalah menyampaikan hujah-hujah Allah yang tertuang di dalam ayat semesta. Akhirnya nanti mahasiswa itu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat itu atau melalui alam semesta yang muncul itu. Karena sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita melihat matahari, di situ Allah sedang bicara sebenarnya, walaupun kita nggak baca Quran. Makanya tadi malam saya ngaji sama kawan-kawan itu, ngaji hikam ya, al-hikam.
itu pas pembahasan tentang hijab Allah. Hijab Allah itu artinya kadang ada manusia itu tidak mampu melihat Tuhannya, melihat Allah karena tertutupi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, namanya dunia. Jadi dalam penjelasan itu kadang ada bintang itu bisa nutupin matahari. Kalau Allah itu kita analogkan sebagai matahari, bintang itu adalah sebagai makhluk, ada bintang yang nutupin matahari. Artinya apa? Ada manusia yang lupa sama Allah, tidak mengenal Allah, itu karena dunia yang begitu kecil. Kita sibuk dengan harta, lupa dengan Tuhan kita. Kita sibuk dengan popularitas kita nggak bisa melihat Tuhan kita. Berarti kita ini sedang lupa kepada Allah. Artinya sesuatu yang ada tertutupi oleh sesuatu yang tidak ada. Masa kemarin ngobrol sama Pak Yani juga terkait masalah itu. Ya, dunia ini kan sebenarnya hanya fana, Pak. Bagaimana mungkin dunia yang fana, dani rendah, ya kan, dana cepat, itu bisa menutupi zat yang serba ada, yang wujud, wajibul wujud, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti yang lain semuanya kecil. Tapi kadang yang kecil itu bisa menyebabkan kita lalai dari yang jelas-jelas besar. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau kita masih menganggap urusan kita itu lebih penting daripada mengenal Allah, ya, maka kenapa kita ketika di Universitas Muhammadiyah Metro ini, mari kita mengenal Allah itu melalui seluruh bidang pengetahuan yang kita pelajari. Disitulah kita sebagai umalullah, sebagai pegawai-pegawainya Allah untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyambung pengajian yang lalu, kampus universitas itu adalah sebagai sentral peradaban. Ya, maka disitulah kita menjadikan pengetahuan sebagai titik sentral peradaban. Karena Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama itu adalah Iqra. Maka universitas itu dalam bahasa Arab disebut jami'ah, artinya al-jami' universal. Ya, saya pernah belajar, saya pernah baca, entah benar entah enggak itu, mudah-mudahan benar itu menurut nomenklaturnya, menurut seperti itu mungkin. Kalau universitas itu adalah perguruan tinggi yang di dalamnya itu ada banyak disiplin pengetahuan, ya, universal. Jadi ada eksak, ada humaniora, ada sosial, ada agama. Ini kalau pakai nomenklaturnya diktis seperti itu, ya. Saya masih ingat Pak Nursan ketika menyampaikan dulu di UIN. Jadi kalau universitas itu ada eksak, sosial, humaniora, ada agama, ini yang disebut dengan universitas. Tapi kalau satu namanya institut, ya kan? Artinya UM ini sudah universitas, artinya ini jamiah. Secara institusional dia sudah mencakup semua pengetahuan. Secara metodologis itu sudah nggak boleh parsial. Harus pakai metodologinya Nabi. Nabi Muhammad itu memandang sesuatu, Bapak Ibu, ini ngaji saya yang lalu, bahwa mengikuti Nabi bukan hanya pada ritualnya, tapi pada konseptual dan metodologis dan metodologi berpikir. Nabi Muhammad itu berpikirnya sangat komprehensif, universal. Jadi tidak hanya melihat satu hal atau satu aspek pendekatan. Ini saya sampaikan. Maka di
ketika di kampus itu secara institusional adalah banyak pengetahuan, maka pendekatannya pun harus universal. Seperti apa itu? Di dalam Al-Quran, Pak, ini saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu Allah SWT menyebut kata Iqra. Dan menarik, Pak, ini yang ngerti bahasa Arab ya, Iqra itu artinya bacalah. Tapi ayat ini sebenarnya secara linguistik itu membutuhkan objek, Pak, ayat ini, Iqra itu. Tapi ternyata sama Allah nggak dikasih objek. Ya kan Pak Yanto dulu pernah nyantri loh. Yang namanya fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, itu harusnya setelah ada fi'il, ada kata kerja, harusnya di depannya ada objek. Tapi sama Allah objeknya nggak dikasih. Iqra, bacalah. Lalu apa yang dibaca? Aha, ini kan menarik. Maka para mufasir menyebutkan bahwa ini adalah ayat yang multi objek. Maka objeknya nggak dikasih. Jadi kayak Mas Heriana itu disuruh makanlah. Mas Heriana nanya, lah yang dimakan apa? Berarti kalau dikasih perintah itu semuanya boleh dimakan, kecuali makan nasi, nggak boleh yang lain. Lah disuruh makanlah. Loh, yang dimakan apa? Ya yang ada semuanya. Berarti dia multi objek. Nah ternyata Bapak Ibu, universitas itu dalam pembacaannya harusnya multi objek. Nah, ini kita bedah sedikit. Nah Iqra itu ternyata membaca itu ada dua objeknya. Membaca itu ada qauliyah, ada kauniyah. Ini yang selalu saya sampaikan sama mahasiswa kalau AIK 4. Jadi qauliyah, kauniyah. Saya Bapak Ibu yang hari-harinya nuwun sewu, mohon maaf, saya sebagai kaum qauliyah lah saya ini ya. Saya ini orang normatif. Jadi bacaannya ya kalau nggak Quran, hadis, kalau nggak hadis ya kitab gitu. Beda sama Pak Nyoto, Pak Agus, Pak Yani, yang ini orang-orang kauniyah gitu. Artinya banyak membaca ayat-ayat semesta, ya, ayat-ayat semesta. Nah ayat itu ada dua, ada kauniyah yang bentuknya adalah teks, ada kauniyah yang ini adalah yang dia tersirat, tidak nampak. Nah kampus, universitas itu harus melihat dua sisi itu. Makanya mungkin di dalam riset-riset di UM ini, mungkin mohon maaf di LPPM itu juga sudah harus mulai menerima pendekatan-pendekatan yang teks, normatif. Ya mungkin di OPR lah ya, karena kalau saya lihat di riset itu jarang yang sifatnya normatif. Karena nanti kalau semuanya itu adalah pragmatis terapan itu ya, nanti ilmu akan yang sifatnya murni-murni itu akan lepas begitu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus terhubung antara teks dan konteks, tersurat dan tersirat. Ini secara objek. Maka nggak ada bedanya Kak, yang baca Quran sama baca matahari langit itu nggak ada bedanya sebenarnya. Ada orang yang mengenal Allah melalui ayat Al-Quran, ada yang mengenal Allah melalui langit, ada. Karena dia bisa melihat Allah di langit, bukan zatnya, tapi kuasa dan tanda-tandanya. Itu kalau orang mau maaf ya Bapak, orang kalau sudah ma'rifahnya tinggi gitu ya, atau ma'rifatullahnya dapat, ilmu tentang ma'rifatullahnya dapat, itu melihat segalanya itu Allah Pak. Contoh begini, mohon maaf, ibu-ibu umpamanya ngelihat suaminya galak apel, itu yang dilihat bukan suaminya, yang dilihat sifat Allah. Apa? Al-Qahar. Allah sedang menampakkan sifat qaharnya kepada suami saya.
Lalu bagaimana menghadapi qahar? Heran, biasanya qahar itu didampingi dengan sifat latif. Apa? Lembut. Berarti Allah sedang menguji sifat latifnya dalam diri saya. Berarti aku harus lembut. Heran? Ketika kita miskin mungkin Allah sedang menampakkan jabarnya, kita dipaksa untuk miskin. Maka di situ kita akan berpikir bahwa oh, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi kita bisa melihat Allah itu dalam penampakan ayat-ayatnya di dalam kehidupan, baik sosial, baik eksak, humaniora, ya, apalagi agama. Belum tentu Pak orang agama itu mengenal Allah, Pak. Belum tentu. Belum tentu orang agama itu mengenal Allah, Pak. Belum tentu ketika orang agama salat sama yang bukan agama menikmati salatnya, belum tentu. Lebih hebat orang yang agama, belum tentu. Nah, di sini nilai-nilai yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, maka fokuskan bahwa di UM ini ada dua objek yang harus kita selalu gali, namanya objek kauniyah dan objek kauniyah. Makanya dosen atau karyawan harus senang-senang ngaji kauniyah, ayat-ayat Allah, Quran, tapi bukan hanya dibaca, Pak. Saya kemarin dengerin YouTube salah fokus ya, itu Dr. Segaf kalau nggak salah. Itu saya ternyum juga. Ini banyak orang sekarang ini salah fokus. Senang baca Quran sampai khatam tapi nggak ngerti, nggak paham sama sekali ayatnya sama sekali. Berarti dia masih salah fokus. Naik dong levelnya. Sedangkan dalam Al-Quran ada istilah mahjuro. Mahjuro itu orang acuh, nggak acuh sama sekali dengan Quran gitu. Nah ini, jadi kalau kita sudah ngaji, apal, ya kan? Nah, naik kan pada level pemahaman, pada pemahaman kemudian naik pada level pengamalan. Harusnya begitu. Kita ini salah fokus kadang kalau ngaji Quran ini, kebut-kebutan hatam tapi kita nggak ngerti makna dan isinya kadang begitu ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya bukannya sok pinter, wallahi demi Allah, kalau saya nulis itu di dalam seri profetik itu bukan untuk ngajarin Bapak Ibu, enggak. Saya sedang bertadabur dengan diri saya sebenarnya. Itu alhamdulillah, dibaca nggak dibaca juga nggak apa-apa, karena saya sedang sebenarnya, kalau bahasa ilmu itu nulis itu mengikat makna gitu. Jadi setiap ayat itu saya ikat maknanya dengan apa? Pemahaman saya dari bacaan-bacaan saya, karena saya menikmati itu. Kemudian dari ayat qauliyah dan kauniyah ini ada beberapa pendekatan yang harus kita pahami di dalam Al-Quran. Ada istilah namanya tafakkur, Pak. Tafakkur itu mikir. Nah, ini pendekatan induktif sebenarnya tafakur itu, Pak ya. Tafakur itu kalau dalam riset itu induktif. Jadi kita mikir, makanya kalau Allah menggunakan kata tafakkaro itu biasanya kaitannya sama alam semesta, sama kejadian-kejadian alam semesta. Makanya afala tatafakkarun, tentang masalah sosial Allah sering menyebut kata tatafakkarun. Itu pendekatan induktif. Ya, jadi kita mohon maaf Bapak Ibu, kalau terjadi semuanya ribut, masalah atau konflik, di situ kita mikir yang melahirkan tambah iman. Nah itu gimana? Jadi mungkin kita nggak hanya mikir, waduh, wah ini riset, ini peluang ini, wah nanti, wah ini proyek ini. Jangan hanya itu. Tapi kalau ada ini bagaimana bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya dengan kasus ini gitu. Ternyata memang manusia di dunia ini emang tempatnya ribut, Pak. Saya kemarin ngaji, Pak, mohon maaf, sama anak-anak saya di rumah itu, karena setiap malam Selasa itu saya ngaji tafsir sama anak-anak angkat saya di rumah itu. Saya sampaikan, ternyata waqura bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ternyata manusia itu diturunkan di bumi itu untuk musuh-musuh kan, Pak. Makanya jangan kaget, Pak, kalau jenengan itu ada musuhnya itu. Karena nggak mungkin orang gue musuh. Yang sebagus-bagusnya Nabi aja punya
Musuh, kok kita baper karena kita punya musuh? Meriang Pak. Makanya ibu-ibu kalau agak musuhan sama suaminya jangan kaget, emang takdirnya gitu loh. Bapak-bapak juga gitu. Tapi dalam permusuhan itu ya ada teori untuk mendekat gitu. Menarik banget itu ceritanya Nabi Adam gitu. Jadi ketika mereka bermaksiat itu mereka jauh dari Allah Pak. Jadi ketika Nabi Adam sama Hawa itu makan roti, itu hukumannya Allah itu kan Adam sama Hawa itu semakin jauh gitu, karena bermaksiat. Tapi ternyata ketika mereka berdoa bertaubat, mendekat kepada Allah, akhirnya ketemu kan. Jadi Bapak Ibu kalau mohon maaf lagi bermasalah sama pasangannya itu jangan nyalahkan pasangannya. Dekat sama Allah, suaminya dekat sama Allah, nanti ketemu di satu titik. Kalau teori segitiga, kita semakin jauh dari Allah, ini sisinya semakin jauh kita. Sama anak juga begitu Pak, Bu. Kita kalau teori segitiga, kalau bapaknya jauh dari Allah, anaknya jauh dari Allah, ini untuk ketemu susah Pak. Tapi kalau kita dekat ke atas, semakin dekat, maka kemudian anaknya dekat ke atas, ketemu tuh hatinya. Makanya kenapa Nabi Adam setelah tobat ketemu Pak. Walaupun Nabi Adam itu dilempar di Hindustan, kemudian Hawa dilempar di Jeddah, itu zaman dulu belum ada HP, belum ada WA itu Pak. Di dunia cuma ada 2 orang, tapi kok bisa ketemu gimana coba? Kok bisa ketemu? Ini kan luar biasa nih. Ini makanya Bapak-Ibu dirahmati Allah SWT. Jadi kita di dalam kehidupan ini itu mari kita fokuskan untuk mengenal Allah SWT. Ilmu kita ini mari kita jadikan sebagai penyampaian hujah Allah SWT dalam seluruh bidang yang kita miliki gitu. Jadi untuk mengenalkan Allah dalam bidang-bidang yang kita ketahui, itu ayat qauliyah dan kauniyah. Tafakur, kemudian yang kedua namanya tadabbur. Tadabbur itu normatif Pak, tapi dia lebih cenderung kepada hati ya. Jadi merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu deduktif sebenarnya. Proses deduktif untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya orang kalau deduktif itu lebih orangnya ya karena mengaktifkan hati, lebih cenderung dia mengaktifkan hati ya. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti akan saya lanjutkan mungkin pada kesempatan yang akan datang kalau Allah masih berikan kesempatan pada kita semuanya. Tapi ada 2 pendekatan berpikir dalam kehidupan kita, ada tafakur, ada tadabbur. Karena kampus kita adalah universitas, maka kita harus berpikir secara multi objek ya, seluruh pendekatan, jangan kita parsial karena akan melahirkan ya pengetahuan-pengetahuan yang sempit kalau kita parsial. Walaupun kita ini linear, tapi pendekatannya tidak boleh linear. Ya, boleh ilmunya linear boleh, tapi pendekatannya tidak boleh linear. Karena kalau pendekatannya linear bahaya Pak. Ya, kalau pendekatannya linear bahaya. Kalau ilmunya linear itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau pendekatannya linear itu nanti jadi bahaya. Maka melahirkan materialis, akhirnya begitu. Sampai melahirkan ateis itu karena dia menutup pintu-pintu pendekatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin saya sampaikan. Saya Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.